Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini akan dijelaskan tentang cara pembuatan surat lamaran kerja dengan menggunakan Microsoft Word. Sebelum kita mengetikkan surat lamaran kerja ke dalam Microsoft Word, sebaiknya kita konsep terlebih dahulu surat lamaran kerja yang akan kita buat. Setelah kita konsep, langkah yang pertama kita buka Microsoft Word yang akan kita gunakan untuk membuat surat lamaran kerja tersebut. Di sini di desktop sudah ada aplikasi Microsoft Word-nya. Tinggal kita buka saja dengan cara double klik. Kemudian kita pilih blank dokumen. Nah, akhirnya kita masuk ke area kerja. Setelah kita masuk ke area kerja di sini, langkah yang pertama kita masuk pada menu layout, kemudian kita atur margin dan juga ukuran dari size paper atau ukuran kertas yang akan kita gunakan. Kita bisa memilih margin yang ada di pojok kiri di sini. Di sini sudah ada beberapa deretan margin yang biasa kita gunakan, tetapi apabila kita ingin menggunakan margin yang lain, kita tinggal memilih dengan custom margin. Nanti setelah kita klik custom margin, kita akan masuk kepada kotak dialog text setup. Di sini dalam margin ada top, left, bottom, right. Kita isikan sesuai dengan ketentuan yang dijadikan prasyarat pembuatan surat lamaran kerja, atau bisa dengan kalau tidak ada ketentuannya kita bisa memberikan margin itu sendiri. Misal ini hanya sebagai contoh saja, misalnya marginnya untuk topnya adalah 2 cm, kita tinggal rubah saja tulisan yang ada di sini, default yang ada di dalam kotak dialog text setup ini kita rubah menjadi 2. Kemudian leftnya juga 2, bottom kita rubah 2 cm juga, right juga 2 cm. Setelah itu kita pastikan orientation di sini berupa potret. Kemudian paper di sini untuk menentukan ukuran kertas. Nah, paper size-nya kita tinggal memilih dengan cara diklik tombol panah di sini. Di sini adalah ukuran dari berbagai macam kertas, bisa kita pilih apakah kita akan menggunakan A4 atau letter. Apabila kita mengetikkan surat lamaran kerjanya di area folio atau F4, kita bisa pilih saja, misalnya kita menggunakan letter, kemudian di sini height-nya dirubah menjadi 33 cm. Setelah margin dan paper ini sudah diisi ketentuannya, kita tinggal pilih saja Oke. Nah, setelah itu halaman kerja di sini sudah berupa F4. Kita bisa lihat di sini ya, ukurannya sudah F4. Setelah itu kita masuk ke menu paragraf di sini. Kita lihat, pastikan spacing di sini semuanya berupa angka 0. Kalau masih ada 8 pt, kita rubah saja jadi 0. Ini digunakan agar jarak spasi antara baris 1 dan baris 2 dan seterusnya itu tidak terlalu jauh. Setelah ini kita masuk ke menu home, kita pilih bentuk huruf yang kita inginkan. Misal kita akan menggunakan Arial narrow atau Arial saja bisa kita gunakan, atau Times New Roman. Kita pilih misalnya kita gunakan Arial. Kemudian di sini kalian bisa menentukan ukuran huruf yang akan digunakan. Misalnya kita menggunakan ukuran hurufnya adalah 11. Kemudian pastikan paragraf di sini spasinya misalnya mau 1 atau 1,15 atau 1,5, tinggal dipilih saja. Misal kita menggunakan ukuran yang 1. Klik saja. Kemudian kita pilih juga di sini untuk posisi paragrafnya, kita pilih yang justify. Justify itu
paragrafnya nanti rata kanan dan rata kiri. Setelah itu kita akan membuat atau akan mengetikkan hasil dari konsep surat yang sudah kita buat. Pertama, kita masukkan terlebih dahulu perihal, lampiran, kemudian titik mangsa pembuatan suratnya. Nah, karena posisinya nanti itu perihal itu akan sejajar dengan titik mangsa, untuk mempermudah pengerjaannya kita menggunakan tabel saja. Menu tabel kita bisa ambil dari menu insert, kemudian pilih table. Kita akan sesuaikan ada kata perihal, ada titik 2, kemudian ada isi perihal tersebut, ada juga titik mangsa. Berarti kita membutuhkan ada 4 variabel di dalamnya, yaitu variabel perihal, titik 2, kemudian keterangan dari perihal itu sendiri, kemudian titik mangsa. Nah, kita perhatikan lagi baris di bawahnya, itu ada berapa baris. Di bawah perihal itu ada lampiran, kita buat menjadi 2 baris. Kemudian kita tinggal, setelah muncul tabel seperti ini, kita tinggal mengetikkan saja. Misal di sini perihal, kemudian titik 2, perihalnya apa? Perihalnya lamaran pekerjaan. Kemudian di sini bisa diisi dengan titik mangsanya, Pangandaran. Misal kita lihat 15 September 2025. Nah, di bawahnya, di bawah perihal ini kita tulis lampiran titik 2 dan isi lampirannya misalnya 1 berkas. Setelah itu kita bisa rapikan saja, tinggal ditarik saja ya dari bagian tabelnya, kita tarik. Kemudian sekiranya titik 2 itu tidak perlu terlalu panjang. Kemudian untuk titik mangsanya kita bisa tarik lagi. Nah, untuk titik mangsa ini kan posisinya dia tidak berada di posisi sebelah kanan. Kita tinggal blok saja untuk bagian titik mangsa. Kemudian masuk ke menu home, paragrafnya kita bisa pilih rata kanan. Jadi nanti titik mangsa ini posisinya akan ke sebelah kanan. Setelah jadi seperti ini, kan apabila nanti di print itu misalnya kita lihat setelah di CTRLP dia akan muncul garisnya. Nah, agar tidak muncul garis ini, maka kita hilangkan garis dari tabel ini dengan cara diblok semua di pojok tanda plus di sini di pojok kiri, diklik. Kita lihat di sini ada tanda border, atau bisa juga yang di sebelah sini di menu paragraf kita klik border, kemudian kita pilih no border. Nanti dari no border ini apabila kita mau print, dia garis yang tadinya ada di dalam tabel dia akan hilang. Itu untuk pembuatan titik mangsa dan juga perihal. Kemudian setelah itu kita ketikkan seperti konsep surat, misalnya kepada ETH ini untuk penulisan dari alamat tujuan. Kita tidak perlu menggunakan tabel lagi, kita tinggal mengetikkan seperti biasa. Kemudian kita lanjutkan pengetikan yang selanjutnya. Setelah kata dengan hormat, misalnya kita akan memberikan spasi maju, maka kita bisa menggunakan tombol tab atau tabulasi, atau kita bisa menggunakan ruler yang ada di atas di sini. Kita gerakan saja salah satu rulernya untuk menentukan garis awal yang menjorok spasinya. Nah,
kita pilih misalnya, kemudian kita ketikkan berdasarkan nah, ini hanya contoh saja ya, nanti bisa disesuaikan dengan konsep yang sudah dibuatnya. Tidak harus sama persis dengan seperti ini, saya hanya mencontohkan langkah-langkah pembuatannya saja. Untuk konsep kata-katanya semua bisa menggunakan konsep yang sudah dibuat sesuai dengan kemampuannya. Ini hanyalah cara untuk pengetikan di Microsoft Word-nya. Kemudian di sini kan kita nanti akan membuat beberapa informasi tentang biodata. Bagaimana caranya? Kita tinggal gunakan tabel lagi dari menu insert seperti tadi, perihal yang ada di sini, agar tulisan yang dibutuhkan itu nanti akan terlihat rapi. Misalnya kita dilihat di sini ada beberapa variabel, ada variabel nama, tempat tanggal lahir, alamat, nomor telepon, email misalnya. Kemudian itu untuk barisnya ya, berarti bisa kita hitung. Misal kita punya 3 saja, misal 3 ada variabel nama, tempat tanggal lahir, dan alamat. Kemudian untuk kolomnya ada variabel titik 2 dan deskripsi dari nama itu sendiri, berarti ada 3. Oleh karena itu kita pilih saja di sini tabelnya, kolomnya 3, barisnya pun juga 3. Kita klik saja, kemudian kita isikan variabelnya nama, titik 2, misal kita tulis Siti, kemudian tempat dan tanggal lahir, di sini titik 2, kemudian alamat, ini hanya sebagai contoh saja. Kita rapihkan lagi seperti yang di awal yang sudah dicontohkan dalam pembuatan perihal. Kemudian di sini kita lihat kembali konsep kita, apakah nanti posisi nama ini akan menjorok ke dalam atau akan berada di posisi sebelah kiri. Kalau misalnya akan menjorok ke dalam, kita tinggal tarik saja ke dalam. Nah, setelah itu kita bisa menghilangkan garis yang ada di dalam tabel ini dengan diklik, kemudian pilih bordernya. Nah, di sini kita pilih no border. Kita beri spasi ya agar terlihat jelas untuk namanya. Setelah itu kita akan melanjutkan mengetik lagi di bawahnya. Bermaksud administrasi bla 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 pada PT Maju Jaya.
Nah, setelah itu kita buat paragraf baru. Nah, untuk pembuatan paragraf baru kita lihat di atas di sini sudah menjorok ya. Agar ukuran rulernya sama, kita tinggal klikkan saja posisi kursor kita di alinea pertama di sini di huruf B. Kemudian kita pilih di menu home ini ada clipboard. Kita pilih di sini format painternya, diklik. Nah, setelah itu tarik kursor ke halaman kerja kita. Nanti posisinya akan seperti kursor ada gambar kuasnya. Kita klik saja di mana paragraf kedua akan dituliskan. Misalnya di bagian di sini kita tinggal klik saja. Nanti posisinya dia akan sama awalnya dengan paragraf yang pertama. Lalu kita isikan bla bla bla, tulis saja sesuai konsepnya sampai dengan terakhir. Nah, setelah itu kita nantikan di akhir surat itu akan membuat sebuah tanda tangan ya, kotak untuk tanda tangan. Kita gunakan saja sama, kita gunakan tabel agar nanti terlihat rapi. Kita lihat dulu ada berapa elemen dari kolom dan barisnya. Kita lihat bahwa untuk tanda tangan itu kita akan menggunakan baris saja atau row. Itu elemennya ada 3, yaitu perkataan salam hormat, kemudian tanda tangannya dan nama kita. Maka di sini kita pilih di dalam tabel untuk pembuatan tanda tangan kita bisa menggunakan insert table. Kita lihat ada berapa, 3 baris. Kemudian kita tuliskan di sini salam hormat. Kemudian kita enter saja untuk baris kedua, ini digunakan untuk ruang tanda tangan. Kemudian kita tuliskan nama. Nah, setelah itu kita bisa rapikan tabel di sini. Tabel ini nanti posisi tanda tangan akan berada di sebelah mana? Misalnya di sebelah kanan, kita tinggal tarik saja, diklik tarik. Nah, setelah itu kita hapus border di dalamnya dari menu home, kita pilih no border. Akan hilang. Setelah hilang, kita pilih satu-satu. Ini kita buat centering. Di bagian nama kita buat centering juga. Nah, ini sudah selesai. Silahkan dilengkapi untuk kata-katanya. Kita bisa cek apakah tulisan pembuatan suratnya rapi atau tidak, itu dengan menggunakan CTRL-P, atau kita lihat print previewnya. Nanti hasilnya akan seperti ini. Tapi ini hanya sebagai contoh saja, hanya sebagai contoh bagaimana cara pembuatannya. Kalian bisa menyesuaikan dengan konsep yang sudah kalian buat sebelumnya. Itu saja penjelasan kali ini. Oh iya, satu lagi, jangan lupa untuk disimpan. Jadi setiap awal pengetikan itu, atau mulai dari awal setting lembar kerja, jangan lupa disimpan terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Dicukupkan tutorial untuk pembuatan surat kali ini. Selamat mencoba, semoga berhasil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.